Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Putri Hongkong. Pada kesempatan di malam hari ini ya, kita akan menceritakan tentang kisahku ya, yang kita lagi berada di luar negeri. Jadi pengalamanku di sini, kita dibohongin terus selama 6 tahun kita kerja. Itu orangnya laki-laki pura-pura jadi jadi pegawai lah, seperti itu ya. Nggak perempuan, nggak laki-laki, seperti itu. Itu namanya penipuan bermacam-macam, banyak sekali ya. Jadi berhati-hati buat kalian semua yang sudah mendengarkan atau cerita dari Putri Hongkong. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa di tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Putri Hongkong ya. Kita ini di sini hanya sharing-sharing aja, karena kita selalu dibohongin ya. Jadi tahu sendirilah akibatnya kalau kita dibohongin orang. Itu yang satunya kemarin sudah kena tetangga sendiri, sekarang tinggal yang lain belum bisa ditemukan ya. Jadi berhati-hati aja. Semoga bermanfaat video-video ini, hanya buat inspirasi tetangga atau teman-teman kita yang lagi berada di Indonesia maupun di luar negeri ya. Itu saran saya, karena saya banyak sekali ya, karena ditipu itu orang-orang yang gak benar. Ya sepertinya orangnya itu kayak seperti gimana gitu ya, namanya laki-laki ya, seperti itu. Mau bantu, ternyata akhirnya pada tidak ada hasilnya, nomornya diblokir. Yang mau tahu selanjutnya itu ya, di tombol aja video-videoku, supaya kalian bermanfaat dengernya. Jangan sampai walaupun tetangga, saudara, apapun itu nggak usah didengerin. Saya hanya mengingatkan aja buat kalian semua, tetangga walaupun saudara itu, kalau minjem itu nggak usah didengerin ya. Kalau masalah uang itu sulit, susah tuh ya, seperti itu. Karena saya lakuin sampai hari ini ya, saya lakuin ceritaku. Apalagi orang-orang perempuan ngakunya teman-teman itu, sampai sekarang juga nggak ada kabar, tapi nggak tahu kemana ya. Mudah-mudahan nggak tahu sampai kapan, semoga cepat ketemu. Yang belum, yang sudah, yang mendengarkan ceritaku di sini ini, para tetanggaku yang punya tanggungan dari saya, dari Putri Hongkong, tolong ya diusahakan, jangan sok diem aja seperti orang membisu itu ya. Punya tanggungan itu harus diusahakan, jangan semoyo terus. Ibaratkan nasi mau dimakan tapi hasilnya nggak ada, jadinya kemana? Ke WC itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang-orang baik pasti imbalannya dengan orang baik. Kalau orangnya sukanya bohongin orang, sukanya nipu orang, pasti orangnya juga dapat yang tidak baik ya. Itu menurut saya, karena saya udah bertahun-tahun
pengalamanku, jadi nggak satu nggak dua. Itu pengalaman saya dari mulai kita kerja udah dipinjem orang tapi hasilnya apa? Hasilnya kosong. Minjemnya 7 juta, membalinya berapa? 200, 100, 300 minim itu ya. Itu orang-orang tetangga kita sendiri. Makanya jangan sampai kita tertipu seperti itu. Omongannya manis seperti gula itu ya, seperti itulah namanya tetangga. Gak perlu kita pinjemin uang ya. Saya udah kapok, walaupun dia membenci saya, tapi saya punya nurani, hati nurani kita seperti itu. Walaupun dia ngancem-ngancem kayak apa, silahkan, gak apa-apa. Yang penting saya tidak ada apa-apanya dengan dia, seperti itu. Pokoknya berhati-hati dengan omongan tetangga dan teman kita sendiri, seperti pokoknya masalah uang lah, seperti itu. Semua di sini ini kalau nggak uang itu nggak ada artinya, seperti itu ya. Tuh saya udah pengalaman udah berapa kali dan berapa tahun. Jadi berhati-hati. Saya udah teman saya yang berada di Mojokerto atau Lampung atau Jember itu banyak sekali yang menipu saya ya. Jadi ingatlah supaya itu apa, tahulah dianya, mengingat, supaya dia kalau tidak mengingat ya enggak apa-apa, biar ditanggung sendiri ntar kalau di alam kuburnya gitu ya. Jadi buat pengalamanku, untuk menginspirasi sahabatku semua dan kawanku semua, tolong dibantu ya dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Semoga video aku berkembang dengan lancar untuk menginspirasi atau mengingatkan kalian semua. Kalau yang mau telepon silahkan, ada di deskripsi saya, telepon aja supaya tahu kronologinya buat kalian semua, dari pertamanya sampai dan terakhirnya, jadi tahu itu kalau ingin buat pengalaman saya, karena pengalaman itu lebih penting daripada yang lain ya. Walaupun saya dulu itu masih kecil nggak tahu ya, kayak seperti namanya orang stres gila itu gimana, dibohongin orang, diituin, saya tidak apa-apa asalkan kita sehat selalu. Pokoknya minta doanya semoga orang-orang itu yang membohongin tetangga-tetangga saya sendiri yang berada di Jawa atau dimanapun dia berada, kita juga nggak tahu ya. Semoga cepat mengembalikan hutang-hutangnya biar nggak seperti orang-orang lain. Dan ingat selalu ya, di Hongkong itu sangat keras sekali aturannya, nggak seperti di Indonesia. Jadi kalau orang udah pulang dari Hongkong pasti orangnya keras, seperti saya sendiri ya, makin keras kalau di rumah itu, bukan diem aja, tambah keras seperti itu. Jadi itu pengalamanku ya di sini. Di Indonesia masih on, sekarang tambah lebih pintar lagi, seperti itu. Ada yang bilang katanya ingin memiliki saya, tapi tetap nggak bisa karena saya pendirianku untuk mencari nafkah buat keluarga kita sendiri ya. Itu jangan sampai, pokoknya jangan sampai ketipu tetangga mulutnya yang lamis itu.
itu tetanggaku banyak sekali yang menipu saya puluhan juta, atau sepeda motor itu juga belum ada yang kembaliin. Jadi ntar siapa tahu dia mau ngembaliin ya, semoga biar cepat dikembalikan, biar nggak kita ungkap terus. Jadi berpengalaman aja dari TKW di Hongkong. Ntar dilanjut lagi ya video-videonya yang akan datang, seperti mengingatkan aja masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.